Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Lutfianatri dari Prodi Akuntansi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya selama 6 bulan di PT Jidoka Sistem Indonesia. Adapun judul yang saya ambil yaitu pengembangan modul inventory ERP Odo oleh PT Jidoka Sistem Indonesia. Yang pertama ada latar belakang. Berkembangnya teknologi informasi saat ini yang membuat perusahaan mengadopsi teknologi informasi yang modern untuk membantu kelancaran perusahaan. Saat ini, teknologi merupakan bagian yang sangat penting karena hampir seluruh bagian perusahaan telah menggunakan teknologi. PT Jidoka Sistem Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan informasi, khususnya pada pengembangan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP-ODO. ERP Odoo merupakan software yang terdiri dari beberapa modul yang digunakan untuk membantu kelancaran perusahaan dengan menghubungkan berbagai kebutuhan dan informasi dari berbagai departemen yang berbeda. Pengembangan ERP sangatlah penting, terutama pada modul inventory atau modul persediaan. Selanjutnya ada gambaran umum perusahaan. PT Jidoka Sistem Indonesia berdiri pada tahun 2019. Perusahaan ini didirikan bersama oleh Ibu Tri Andiani, Bapak Sunendi, Bapak Aris Priyanto, dan Bapak Aziz Muslim. Perusahaan masih beroperasi hingga sekarang. Lalu ada pun profil singkat PT Jidoka Sistem Indonesia, yaitu PT Jidoka Sistem Indonesia berdiri pada tanggal 14 Juni 2019 dan beralamat di Jalan Ronggowaluyo, Mahkota Regensi, Blok B4, nomor 8A, Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang. Lalu, jenis perusahaan ini termasuk perseroan terbatas atau PT. Produk atau jasa pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan ini yaitu pengembangan software ERP. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, Grand Theory. Akuntansi yaitu sebagai fungsi organisasi secara sistematis, dapat dipercaya, dan original dalam mencatat, mengklasifikasi, memproses, membuat kisar, menganalisa, menginterpretasi seluruh transaksi dan kejadian, serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasional perusahaan sebagai pertanggungjawaban atas kinerjanya, menurut Grady tahun 2017. Lalu ada middle theory, yaitu sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan atau integrasi dari sub-subsistem atau komponen, baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan menurut Susanto tahun 2017. Selanjutnya ada rank theory. Persediaan pada umumnya adalah aset lancar yang terbesar dari perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang selalu membeli barang dagangnya dalam bentuk barang yang siap untuk dijual kembali dan perusahaan manufaktur memproduksi barang yang dijual ke perusahaan dagang. Menurut Diana dan Setiawati tahun 2017. Selanjutnya, ERP adalah suatu sistem informasi yang terintegrasi yang dapat menghubungkan berbagai kebutuhan dalam sistem informasi secara spesifik untuk berbagai departemen yang berbeda pada suatu perusahaan. Odo adalah aplikasi ERP modern yang dapat digunakan secara open source. Yang di dalam sistem Odoo termasuk terdapat berbagai program aplikasi bisnis termasuk sales, inventory, manufacturing, finance and accounting, human resource, dan sebagainya menurut Butar, Sasmita, dan Kita tahun 2021. Selanjutnya ada pengembangan modul inventory. Dapat dilihat pengembangan modul inventory dari versi 10 dan versi 13 terdapat pada tampilannya. Pada modul inventory versi 13 terdapat pilihan menu modul yang terdapat di bagian kiri tampilan. Sedangkan pada modul inventory versi 10 itu tidak ada.
Lalu, pada versi 13 sudah terdapat fitur barcode, di mana barcode tersebut berfungsi untuk mempermudah pendataan barang persediaan, sedangkan pada versi 10 tidak ada. Adapun tugas utama, yang pertama mempelajari dan memahami sistem IRP-ODO, membuat dokumen terkait APK GoCo Indonesia dan GoCo Mirai, melakukan demo aplikasi ME Interaction, membuat page IRP-ODO, dan mengedit page HRIS Jidoka, yang terakhir membuat katalog produk Jidoka. Lalu ada tugas pendukung. Yang pertama melakukan tes atau simulasi ujian pada sistem AKM Rashidu dan melakukan scan pada dokumen-dokumen. Selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Permasalahannya yang pertama, saat melakukan request yang diminta customer, banyak yang tidak sesuai dengan keinginan customer, sehingga perusahaan harus melakukan revisi berkali-kali dan hal tersebut sangat membuang waktu. Yang kedua, saat menggunakan IRP-ODO seringkali tidak sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah yang sudah ditentukan. Akibatnya, sering terjadi error pada sistem. Lalu yang ketiga, saat melakukan pembelian, penjualan, ataupun pemindahan barang persediaan, seringkali data pada sistem tidak sesuai atau tidak real-time. Lalu, solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut, yang pertama, melakukan konsultasi dengan customer secara intensif, agar permintaan dapat dibuat sesuai dengan keinginan customer tanpa harus berkali-kali melakukan revisi. Lalu yang kedua, mengajari customer secara langsung bagaimana urutan menggunakan IRP-ODO agar tidak terjadi error saat menggunakan sistem. Serta harus dipastikan kembali bahwa perusahaan memberikan tutorial yang sudah benar. Yang ketiga, menggunakan barcode yang ada pada sistem agar data dari sistem real atau sesuai. Barcode tersebut dikembangkan agar mempermudah proses pembelian, penjualan, maupun pemindahan barang persediaan pada perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini yaitu IRP-ODO merupakan software yang terdiri dari beberapa modul yang digunakan untuk membantu kelancaran perusahaan dengan menghubungkan berbagai kebutuhan dan informasi dari berbagai departemen yang berbeda. Selama melaksanakan kerja praktik, ditemukan beberapa masalah, di antaranya saat melakukan request yang diminta customer, banyak yang tidak sesuai dengan keinginan customer, sehingga perusahaan harus melakukan revisi berkali-kali. Lalu saat menggunakan IRP-ODO, seringkali tidak sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah yang sudah ditentukan. Akibatnya, sering terjadi error pada sistem. Lalu yang terakhir, saat melakukan pembelian, penjualan, ataupun pemindahan barang persediaan, seringkali data pada sistem tidak sesuai atau tidak real-time. Lalu berdasarkan permasalahan yang ditemui, praktikan menyarankan beberapa solusi kepada perusahaan. Di antaranya melakukan konsultasi dengan customer secara intensif agar perusahaan dapat menghemat waktu saat membuat request. Lalu mengajari customer secara langsung bagaimana urutan menggunakan IRP-ODO agar tidak terjadi error pada sistem. Menggunakan barcode yang ada pada sistem agar data yang dimuat real time. Yang terakhir, melakukan pelatihan IRP-ODO kepada karyawan baru agar selanjutnya dapat mengajarkan customer. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.